dengan kayak banyak yang bilang kayak gimana sih Kak, kayak gue harus yakinin gue untuk gue resign dan segala macem, gue selalu bilang coba lihat dulu kondisinya seperti apa gitu. Starting point orang-orang tuh beda-beda. Gua starting pointnya berbeda dengan lu gitu. Kalau misalkan tujuan kita sama-sama ke Bali, kita harus tahu dulu starting point kita di mana Iya, gitu. iya, betul. Kalau misalkan gua ada di Surabaya, otomatis jauh lebih dekat dibandingkan yang ada di Jakarta Iya, gitu. iya. Jadi kayak kita harus tahu supaya kita bisa mengambil keputusan yang enggak cuman nyontek atau kayak oh si Adam kan resign dari kerjaan terus sukses bikin menjadi manusia gitu. Tapi kan ada possibility atau ada aspek-aspek lainnya. Jadi kayak maksudnya itu yang mesti kita pikirin juga. Jadi nggak semata-mata kayak dengan meresign dari kerjaan dan membangun apa yang lu suka tuh itu tuh sebuah jalan yang wah keren dan segala macem gitu. Tapi kita harus pikirin juga sih, nikmatin sih kayak fase-fasenya, walaupun nggak enak ya nikmatin. Mungkin itu yang kita punya sekarang. Hai guys, balik lagi di Banyak Kata by Binus University. Gue Nate dari B-Voice, DKV New Media, Binusian 2022. Seperti biasanya di Banyak Kata hari ini, gue gak bakal sendirian karena gue bakal ditemenin sama teman-teman Binusian lain yang hebat-hebat dan keren-keren. Hari ini kebetulan gue gak ditemenin sama seorang mahasiswa aktif ya, tapi gue ditemenin sama seorang alumni yang dia keren banget nih. Gue yakin banget kalau misalnya teman-teman semua nontonin YouTube, mantengin YouTube, pasti tahu alumni yang satu ini siapa. Kenalin diri dong Kak. Halo semuanya, gue Adam Alvarez Abednego, biasa dikenal sebagai co-founder and the heart of Menjadi Manusia. Gue juga B-Voice juga dulu, dan gue dulu Binusian 2016. Binusian 2016. Lulusnya on time kan Kak? On time. On time, puji Tuhan. Berarti tunggu, Kak Adam Binusian 2016, berarti B-Voice 2013 ya kalau nggak salah? Iya, B-Voice Ya, 2013. B-Voice Gue 2013. masuk agak telat setahun gitu. Tahun kedua ya? Tahun kedua gue baru Tahun masuk kedua. B-Voice. Nah, sembari ngebahas B-Voice nih gitu kan, mumpung lagi ngebahas B-Voice, kayak lo waktu ngebikin Menjadi Manusia itu, kayak itu tuh idenya tercetus ketika masih di kampus bareng anak-anak B-Voice, atau kayak waktu udah lulus terus kayak kita bikin nih channel Menjadi Manusia gitu? Enggak, itu justru pas waktu di B-Voice nggak kepikiran sama sekali mau bikin. Ya mungkin ada kepikiran pengen bikin sesuatu ya, tapi nggak sampai exact idenya pengen bikin Menjadi Manusia gitu. Justru ide Menjadi Manusia tuh out of nowhere setelah kayak gue udah kerja 3 tahun, lalu kemudian gue udah kerja 3 tahun dan ngerasa ada sesuatu yang kayaknya gue mesti bikin sesuatu nih dan segala macam. Terus akhirnya gue nelpon salah satu teman gue yang di B-Voice juga dulu, Raka, dan sekarang jadi co-founder gue untuk kayak bikin sesuatu yuk gitu. Kayaknya nggak tahu mau bikin apaan, sesuatu mau bikin apa juga, tapi dari situ baru mulai kayak kepikiran bikin Menjadi Manusia sih. Jadi kayak dari awal-awal, mungkin awal-awal masuk, awal-awal kuliah, awal-awal di B-Voice tuh ada jadi alasan juga kenapa gue bikin Menjadi Manusia sekarang. Tapi nggak yang dari awal banget kayak pengen bikin dari Menjadi Manusia dari awal masuk B-Voice tuh enggak sih. Tapi the idea itself untuk kayak gue mau bikin sesuatu nih gitu, sebenarnya itu udah dari zaman-zaman di kuliah ya? Ya, setelah gue track back ke belakang gitu, kayak setelah gue track back ke belakang itu tuh ada alasannya, kayak alasannya kenapa gue bikin Menjadi Manusia gitu. Jadi pertama kali bikin Menjadi Manusia tuh gue udah kayak 3 tahun kerja, terus kemudian gue gue bangun tidur tuh kayak out of nowhere aja, gue nggak tahu kenapa gue tiba-tiba buka LinkedIn gitu, kayak buka LinkedIn terus nemuin salah satu video gitu, kayak salah satu video ada interview, terus di interview itu ada salah interviewer nanya ke narasumbernya, bilang kayak gimana sih cara lu udah kerja nih full time tapi lu bikin sesuatu bikin perusahaan sendiri gitu, gimana sih caranya gitu. Terus kayak si orang ini bilang ada dia ngasih tahu gue, nggak ngasih tahu gue sih, maksudnya di situ ngasih tahu kalau dia ada namanya sexy toothbrush theory gitu. Gue selalu nyebutnya itu teori gosok gigi. Jadi dia bilang ya mungkin sekarang lu lagi sibuk dan segala macam, kayak tiap pagi kan lu bangun pagi terus kemudian lu tiap hari juga mandi, tapi bisa jadi lu gosok gigi juga gitu. Tapi bisa jadi lu setiap kali bangun tidur dan mandi lu bisa telat nih bangunnya, tapi lu bisa skip mandi tapi lu nggak akan skip gosok gigi. Kayak lu akan selalu menyempatkan diri untuk gosok gigi gitu. Dari situ ya udah jadiin apa yang lu suka sekarang itu adalah gosok gigi lu. Jadi walaupun lu sibuk bekerja, kayak selalu sediain waktu 2 jam, 3 jam, 1 jam untuk mengerjakan apa yang lu suka.
sampai nantinya kayak itu bisa jadi mungkin lu bikin perusahaan lu sendiri atau bikin apa gitu. Jadi kayak setelah nonton video itu langsung gue telepon Raka kayak bikin sesuatu yuk gitu kayak apa. Tapi gue nggak bisa full time nih gue ngerjain ini, cuman kayak ya passion project gue aja gitu. Kalau misalkan lanjut ya lanjut, kalau misalkan enggak ya enggak. Tapi gue setiap harinya gue akan komit menyediakan waktu gue 2 jam setiap harinya untuk ngerjain ini gitu. Walaupun kayak prosesnya lambat, gue akan bisa atau kayak akan terus lanjutin ini gitu sampai akhirnya ya sekarang resign gitu. Dan dari belakang juga banyak dari B-Voice tuh gue dari Binus juga bisa dibilang apa ya, belajar kayak ternyata setelah gue track back ke belakang tuh gue banyak belajar dari orang-orang yang gue temuin gitu, dari B-Voice, dari maksudnya kuliah gitu. Kayak gue ketika dengerin cerita orang, ketika orang cerita tuh gue dapat sesuatu, dapat pelajaran, dapat kayak gue sangat observan gitu orangnya. Lalu kemudian dengan itu kayak gue setelah gue track back, oh iya ya, kayak ketika ketemu sama Raka, kenapa nggak gue mikir kayak kenapa nggak setiap kali gue ketemu sama orang kan orang cerita ngobrol, gue dapat pelajaran nih, gue dapat ilmu, dapat life lesson dari dia gitu. Kenapa nggak ini kita share aja ke semua orang gitu, cerita-cerita orang ini kita share. Jadi itu ide awalnya menjadi manusia sih, dimana kayak udah kalau misalkan gue bisa belajar dari orang lain, mungkin dengan cerita ini kita share ke semua orang bisa ngebantu atau bisa orang lain bisa dengerin cerita tuh jadi belajar juga sama gue gitu. Nggak ada ekspektasi apa-apa sih, cuman kayak udah pengen sharing cerita aja gitu, kayak orang-orang lain ceritanya menarik. Tapi ternyata ya Cocok dengan target iya, pasar ya. betul, kayak ternyata orang, kita mikirnya awal siapa sih yang mau nontonin orang interview 30 menit sampai 1 jam gitu, cuman ngomong doang tentang masalah hidupnya dan gimana dia bangkit dan segala macam gitu. Tapi ternyata orang-orang menyukai itu gitu. Itu juga kayak di luar ekspektasi kita sih. Ya sih, kayak maksudnya gue juga waktu awal pertama kali ngelihat kontennya Menjadi Manusia, kayak apa sih namanya, mungkin lebih ngerasa banyak yang dibahas sama Menjadi Manusia itu sebenarnya struggle yang dialami sama anak-anak seumur kita gitu kan. Yes. Dan seringkali juga ya maksudnya Menjadi Manusia tuh cukup, kalau aku boleh bilang ya, cukup berani dalam memilih topik-topik yang lagi kontroversial lah gitu di kalangan anak-anak muda gitu kan. Ya. Dan benar-benar sesuai namanya, menjadikan manusia-manusia gitu loh. Kayak kita berasa kayak waktu kita nonton itu kayak oh ternyata ada ya yang ngerasain sama kayak gue gitu. Jadi it's a very good content gitu menurut gue dibandingin dengan konten-konten lain yang ada di luar sana. Nah tadi kan lo sempat mention juga kalau lo tuh mau mulai menjadi manusia setelah 3 tahun bekerja. Nah 3 tahun bekerja itu lo bekerja sesuai dengan jurusan, maksudnya sesuai dengan karir path yang sesuai dengan jurusan lo atau gimana? Untungnya nggak tahu untung atau enggak ya, tapi kayak setelah 3 tahun bekerja sebenarnya gue bekerja sesuai sama jurusan gue sih. Maksudnya gue kan sistem informasi gitu. Dan di sistem informasi mostly belajar tentang ada developing web juga, terus kayak programming juga dikit-dikit, tapi lebih banyak ke business side-nya juga gitu, kayak how to interact, communicate with people. Karena kan mostly biasanya kayak orang-orang menganggap kalau misalkan yang di sistem informasi itu belajarnya atau kayak nanti kerjanya jadi analis gitu, sistem analis, gimana kayak menghubungkan antara IT, tim developer ke produknya gitu. Dan kayak waktu gue lulus, gue sempat jadi developer juga gitu, sempat ngerjain website juga dan kayak beberapa programming gitu. Lalu kemudian akhirnya kayak gue bisa jadi ngerasain jadi product manager, sampai akhirnya jadi project manager, di mana ya job desk-nya lebih ke menghubungkan antara klien dan juga tim yang ada di belakang IT gitu. Karena kan kita kan kadang klien kan kadang nggak ngerti bahasa pemrograman dijelaskan orang IT menjelaskan ke klien tuh pasti kayak dibilangnya kayak bahasa alien gitu kan. Jadi kayak gue mencoba untuk mentranslate itu jadi oh ini tuh sesuatu yang bisa dikerjakan sama IT. Kenapa nggak bisa jadi ini. Jadi kayak sebenarnya bisa dibilang gue juga dulu sebelum Menjadi Manusia tuh kerja di salah satu AR VR company, ARenco di mana kayak emang salah satu augmented reality company yang cukup gede juga di Indonesia gitu. Dan kayak emang ya semuanya berputar sama IT gitu sih, yang kayak programan, aplikasi, yang emang tech semuanya. Jadi sebenarnya kayak kan kadang orang suka bingung gitu ya, bedanya sistem informasi sama information technology gitu, kayak SI sama IT gitu. Nah tapi sebenarnya bedanya tipis kali ya mungkin. Tapi kalau bisa dibilang kayak kalau sarjana informasi itu yang
ini anak IT nih back end nih kayak di belakang Ya. gitu. Kayak kita yang ngejembatanin Ya, ya. antara si anak IT-nya sama nanti calon klien yang Yes. akan ini gitu ya. Bisa dibilang Oke oke seperti oke. itu. Nah, lo dengan background lo yang kayak gitu, habis itu lo akhirnya mencetuskan untuk ngebikin menjadi manusia nih gitu ya. Awalnya kan gue pengen tahu sih sebenarnya kayak awalnya tuh timnya hanya lo, Karaka sama satu lagi bertiga doang atau kayak kakak tuh langsung oke kita tuh buat naiknya menjadi manusia kita tuh butuh ini loh, kita Ya, ya. butuh ini gitu. Kita langsung gathering tim gitu atau gimana? Awalnya beneran cuma bertiga sih, maksudnya co-founders dari Menjadi Manusia kan ada tiga, gua, Raka dan juga Vini gitu yang bertiga, dan masing-masing awalnya memang gua ngajakin Raka dulu nih. Raka lebih kayak emang gua karena udah kenal di B-Voice juga di Binus, dan kayak dia gua tahu maksudnya dia punya punya ide yang otaknya bisa bekerja lah, bisa mikir dan segala macam. Dan gua dari sisi yang lebih ke teknis tadi gitu, kayak lebih ke sisi ke ngerti lebih ke teknologi, terus kayak gue bisa bikin website dan segala macam juga yang mungkin mendukung juga ketika gue bikin Menjadi Manusia gitu. Terus kayak kita sadar kayaknya kita butuh orang desain deh, karena kita berdua tuh bodoh banget masalah desain gitu, nggak ngerti maksudnya kayak ada Oke, oke. estetika desain tuh seperti apa. Terus kayak gue juga ada teman gitu, kayak gue temen SD gue ada nih kayak Vini, dia bisa desain juga gitu, dan akhirnya ketemu dan ternyata oh bisa nih, udah ada tiga pilar nih, yang dari sisi tech-nya, dari sisi teknisnya, dari sisi idenya, dan juga Vini yang megang desainnya gitu. Jadi kayak emang purely awal-awal tuh cuman bertiga gitu, kayak kita ngerjain itu bertiga. Gua yang Raka yang istilahnya interview dan nyari narasumber, lalu kemudian gua yang ngurusin perkameraan, kayak waktu itu kamera masih pada minjem semua gitu. Terus Vini yang lebih ke desain, kayak ngurusin desain, Edit video thumbnail, gitu-gitu. ngedit video gue juga. Oh, ke Adam juga. Kayak gue ngedit video, terus kemudian Vini lebih ke banyak ke desain yang emang visually lah. Kalau gue lebih ke dari gue ngedit juga. Semuanya yang serba teknis tuh gue lebih ke teknis sih. Dan akhirnya ternyata Menjadi Manusia tuh disambut dengan cukup baik ya sama masyarakat. Terus jadi sebesar ini ya sekarang, maksudnya it's a Yes. pretty big gitu kan. Nah tapi kan bisa dibilang kayak kakak, Karaka dan tim gitu ya, itu kan sebenarnya content creator kan di YouTube gitu. Nah pasti pernah lah ngehadepin kayak backlash gitu, pernah nggak? Backlashnya internally atau Kayak misalnya dari netizen, misalnya ada yang Oh. nggak suka dengan topik yang lagi diangkat gitu, misalnya contoh mungkin contohnya yang terlintas di kepalaku waktu nginterview Ian Hugen ya, kayak maksudnya dia kan mungkin buat sebagian orang kayak ya udah, tapi buat sebagian orang kan ada juga yang Yes. garis keras gitu kan. Nah itu tuh how do you handle that as a content creator? Sebagai content creator ya pasti dapat seperti itu sih. Cuman nggak untungnya juga sih. Tapi kayak maksudnya dari Menjadi Manusia itu sendiri kan, karena kayak kita selalu bilang Menjadi Manusia adalah platform gitu. Dimana kayak kita menyediakan tempat untuk orang bisa cerita bisa cerita dan dengerin cerita dari berbagai macam sudut pandang gitu. Kayak misi kita cuma dua gitu. Kita pengen ngasih tahu di luar sana, ngasih tahu ke teman-teman semua kalau di luar sana tuh ada orang yang punya sudut pandang yang berbeda sama kita, dan mungkin ya emang kita nggak pernah setuju sama mereka gitu, tapi kayak at least kita dengerin cerita mereka tuh, jadi kita tahu oh itu ya alasannya kenapa si A jadi seperti ini gitu, si B jadi seperti ini, dan dari situ mereka jadi mungkin kita bisa belajar lah satu sama lain dari mereka gitu. Yang kedua, kita pengen ngasih tahu ke teman-teman semua kalau kita nggak pernah sendirian gitu. Setiap masalah yang kita hadapi tuh masalah kita tuh ya masing-masing spesial, tapi kayak di luar sana tuh ada orang yang punya masalah yang sama atau bahkan jauh lebih berat dari kita, dan dengan dengerin cerita mereka tuh kayak tujuannya sebenarnya kayak untuk sesimpel ya udah belajar satu sama lain kalau misalkan iya. manusia tuh punya masalah satu sama lain, dan kita bisa belajar, siapa tahu ini jadi sebuah hal untuk kita bisa juga saling improve diri kita, develop diri kita gitu. Dan karena kita jadi platform itu, kebanyakan ketika mengajak atau mengangkat isu-isu yang sensitif tadi yang Nate bilang adalah biasanya kebanyakan mereka nyerangnya langsung ke orangnya, ke narasumbernya gitu. Tapi bukan berarti kita lepas tangan kayak oh ya udah kita nggak mau ikutan gitu. Karena maksudnya itu juga dari awal kita ngajakin narasumber, kita selalu nggak pernah langsung interview langsung kayak mau interview nggak, cerita dan segala macam, terus syuting dan segala macam. Kita selalu ada pre-interviewnya dulu, kita ngobrol sama mereka gimana sih proses dia menghadapi masalahnya, kayak gimana sih cara dia overcome atau gimana cara dia cope up sama masalahnya dia. Dan selalu bilang kalau misalkan ketika lu cerita ada possibility di mana kayak orang lain nggak akan suka sama cerita lu, dan kita selalu jelasin itu, kayak pendekatannya selalu personal. Dan ketika ada
masalah dan ada orang-orang yang nyerang dan segala macam, kita selalu ngasih tahu apa yang harus dilakukan dan segala macam. Jadi ketika banyak banget kayak misalkan kayak contohnya yang Ian Hugen, terus ada lagi teman kita Rega Bernardo juga yang waktu itu transgender gitu, kayak dia Iya. cerita banyak yang nyerang kayak maksudnya kayak ini mah kayak emang kayak maksudnya kata-kata yang kasar lah gitu kayak untuk mereka. Cuman kita selalu mencoba untuk yang gak apa ya, kayak mereka kan bentukannya adalah kayak netizen itu kan nge-hate yang kayak mereka cuman ngetik sesuatu yang kadang mereka nggak pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kita ngebalesnya dengan hate juga, dengan kayak trigger juga, pasti nggak akan kelar gitu. Jadi selama ini ya kita selalu balasnya untuk kayak mencoba untuk kayak ini kita selalu kasih tahu ini adalah proses dia untuk hidup, ini adalah proses dia untuk bisa menerima dirinya sendiri. Jadi kayak kita nggak berhak juga menghakimi prosesnya dia. Jadi kayak selama kita bisa menerima dan kayak selama dia juga masih bisa nggak ngerugiin orang lain atau nggak ngerugiin kita, kami rasa kayak itu bisa jadi kita bisa belajar ke mereka gitu. Jadi kita nggak pernah ngebalesnya dengan yang aneh-aneh sih. Cuman kadang kalau misalkan baca komen-komen yang kayak gitu kadang ya suka sebel aja Suka sih. kesulut aja Iya. gitu ya, tapi api dibalas api makin gede. Cuman kan? kita mencoba untuk nggak reaktif aja. Jadi Oh, kayak iya, kita betul. ketika ada komen kayak gitu jangan reaktif, kayak kita coba kita mikir dulu apa yang bisa kita balas, karena kan maksudnya kayak si netizen ini juga punya perspektif sendiri kan, punya keyakinan sendiri, punya kepercayaan sendiri. Oke. Nah, waktu lo memutuskan untuk resign nih dari pekerjaan lo, kayak itu kan gimana ya? It's a very big choice nggak sih? Kayak maksudnya kita punya pendapatan yang lumayan stable, kemudian kita mau pursue our kayak nih gue berhasil nih membuat sesuatu gitu, gue pengen bikin ini kayak tadi lah sikat gigi gitu kan. Dan ketika lo ngelepas itu ada nggak sih kayak yang jadi bahan pertimbangan lo untuk kayak oke, gue resign gitu? Ya. Banyak sekali sih, karena gue orang yang sangat ragu-ragu. Gue udah kayak orang yang nggak pernah yakin bahkan sama diri gue sendiri gitu. Ketika gue sangat nyaman dengan zona nyaman, gue sangat meyakini kayak gue percaya kayak ya udah kayak ngapain sih keluar dari zona nyaman kalau lu udah nyaman gitu kan. Dan dengan membangun menjadi manusia tuh bisa dibilang resign dari kerjaan dan lanjutin menjadi manusia tuh salah satu leap of faith yang gue ambil, yang bener-bener kayak gue nekat untuk mengambil itu gitu. Jadi pertimbangannya banyak banget sih ya tadi, kayak ketika lu udah dapat uang atau kayak udah punya stable income, lalu kemudian lo resign dari kerjaan yang masih belum jelas nih, kayak istilahnya lu bikin menjadi manusia, ya lu ngebantuin orang tapi lu gak tahu nih lu akan dapat duit dari mana gitu. Tapi ya gua nggak yang senekat itu untuk kayak bener-bener langsung kayak resign dan segala macam sih. Gue pasti ada kepemikiran kayak oke, tabungan gue kira-kira cukup untuk berapa lama ya, kayak untuk 3 bulan atau 6 bulan gitu. Kayak ketika gue udah mikirin itu, oh duit gue masih cukup nih buat 6 bulan. Kalau misalkan ternyata ngerjain menjadi manusia 6 bulan masih belum jalan, ya gue mau nggak mau gue harus kerja lagi atau gimana gitu. Jadi kayak nggak purely yang nekat gitu sih. Dan maksudnya ini bukan gue nggak pernah mengajak orang-orang untuk ya udah kayak ayo resign dari kerjaan untuk mengerjakan apa yang kita suka gitu, karena maksudnya masing-masing dari kita kan startingnya berbeda-beda gitu. Yes. Gue bersyukur gue punya privilege untuk resign dari kerjaan dan melanjutkan menjadi manusia, karena gue punya privilege kayak orang tua gue masih ada, dan kayak ketika amit-amit waktu itu gue gagal membangun menjadi manusia pun kayaknya orang tua gue masih akan menerima gue sebagai anaknya dan mau membiayai gue gitu. Masih Tapi bisa kan support lah ya. yes gitu. Tapi kan ada orang-orang yang mungkin nggak punya privilege kayak gue gitu, orang-orang yang kayak bekerja untuk malah ngebiayain orang tuanya atau kayak kakaknya atau adiknya gitu. Tapi dengan kayak banyak yang bilang kayak gimana sih kak, kayak gue harus yakinin gue untuk gue resign dan segala macem, gue selalu bilang coba lihat dulu kondisinya seperti apa gitu. Starting point orang-orang tuh beda-beda. Gua starting pointnya berbeda dengan lu gitu. Kalau misalkan tujuan kita sama-sama ke Bali, kita harus tahu dulu starting point kita di mana. Iya, gitu. iya, betul. Kalau misalkan gua ada di Surabaya, otomatis jauh lebih dekat dibandingkan yang ada di Jakarta gitu. Iya, iya. Jadi kayak kita harus tahu supaya kita bisa mengambil keputusan yang enggak cuman nyontek atau kayak oh si Adam kan resign dari kerjaan terus sukses bikin menjadi manusia gitu. Tapi kan ada possibility atau ada aspek-aspek lainnya. Jadi kayak maksudnya itu yang mesti kita pikirin juga. Jadi nggak semata-mata kayak dengan resign dari kerjaan dan membangun apa yang lu suka tuh itu tuh sebuah jalan yang wah keren dan segala macem gitu. Tapi kita harus pikirin juga sih. Tapi ya nggak ada salahnya untuk mengerjakan apa yang kita suka dengan tadi sih pelan-pelan aja kayak ngebangun. Meanwhile sambil lu kerja juga kita bisa sambil ngerjain apa yang kita suka kan. Karena there's also luck factor nggak sih Yeah. yang apa sangat berperan besar gitu kayak maksudnya gue pribadi juga kadang gue suka konten di YouTube gitu kan, tapi ya
it's only for fun gitu, Ya, ya. dan bener-bener kayak yang ngelakuin apa yang gue suka. Jadi mungkin ada kalanya kita kayak tadi lo bilang kan, lo nggak berekspektasi kan menjadi manusia bisa bisa sebesar ini gitu, dan kayak it's a factor of apa, luck dan perseverance juga gak sih, kayak ya kebetulan aja menjadi manusia ternyata disukai Ya, oleh ya. market gitu. Kayak di tengah konten-konten yang diangkat yang sebenarnya kalau misalnya diangkat media lain tuh bakal sangat banyak menuai kontroversi Kontroversi. gitu kan, dan untungnya menjadi manusia uh, sangat apa ya, bisa dibilang very very wide gitu loh, maksudnya sangat mengcater semua jenis kalangan gitu. Jadi very successful right now we can say ya. Dan kalau misalnya gue boleh tanya lagi nih, ketika lo memutuskan untuk oke, kita menjadi manusia ini udah gede nih gitu ya, what cross your mind ketika lo berpikir kayak oh no, menjadi manusia udah besar gitu, atau lo kayak oh gitu, kayak the moment it blew Ya, ya. up gitu. Itu ya tadi yang lu bilang, kayak gue selalu percaya kayak ada faktor yang mendukung sebuah sukses atau sebuah achievement, accomplishment, itu kayak faktornya ada keberuntungan atau momentum gitu. Menjadi manusia bisa segede ini bukan semata-mata karena kayak kita pinter atau kita jago atau kita keren gitu, tapi kayak ada keberuntungan, ada momentum. Kayak ketika kita bikin konten itu kebetulan aja kayak secara out of nowhere kayak orang banyak yang nonton, dan itu jadi sebuah apa ya, jadi kayak sebuah kayak tadi viral atau jadi explode, dan kayak semua orang nonton segala macem gitu. Padahal banyak kok kayak di luar sana orang-orang yang bikin konten yang jauh lebih bagus dari menjadi manusia gitu. Jadi kayak kita beruntung aja pada waktu itu menjadi manusia lebih bisa dibilang kayak banyak mengangkat isu-isu yang sensitif, dan kayak orang-orang bisa menerima itu gitu. Dan dari situ kita juga merasa bahwa itu momentum itu penting juga untuk kita bisa apa ya, menuju accomplishment atau ke achievement kita gitu. Dan kalau tadi apa ya, bisa dibilang ya gue sekarang merasa menjadi manusia tuh that big tapi not that big gitu loh. Kayak gue selalu merasa kayak oke, ternyata kayak gue di menjadi manusia tuh followers di Instagram udah 800.000 ya, tapi kayak gue merasa kayak masih ya kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi kayak ketika awal mula kayak momentum gede itu tuh dari yang dipikirin gue pribadi sih ya, wah kayak ternyata setelah kayak apa ya, gue bikin ini, gue punya tanggung jawab yang besar nih, punya tanggung jawab dimana kayak konten yang gue bikin, konten yang nanti gue share ini adalah kayak akan ditonton banyak orang, dan kayak gue punya tanggung jawab untuk gimana caranya menyampaikan konten-konten yang memang ada impactnya atau ada dampaknya ke orang lain gitu. Jadi ketika menjadi manusia itu kayak misalnya kayak tiba-tiba gede waktu itu, kayak gue menyadari bahwa kayak akan jadi gede dan segala macem, gue di situ mikir oke, dampaknya akan banyak nih ke masyarakat atau ke orang lain. Jadi kayak kita apapun konten yang kita buat, apapun yang nantinya kita akan produksi, sebisa mungkin apa sih yang mau kita sampaikan ke orang lain, apa sih message atau apa sih impact yang mau kita sampaikan dari konten-konten yang kita kerjakan gitu. Jadi kayak itu sih yang kita selalu pikirin setiap kali kita bikin konten juga. Mungkin dari awal mula tadi kayak mulai menjadi manusia gede itu kayak langsung viral dan segala macam, kita selalu bilang kayak oke, kita harus mikirin nih apa sih impact atau dampaknya yang bisa kita kasih ke orang lain. Oke, nah ini kan menjadi manusia tuh banyak mengangkat cerita-cerita orang ya kan. Nah tapi kalau dari lo sendiri nih, lo kan di usia yang bisa dibilang orang sedang menghadapi quarter life crisis, ya nggak? Nah gue nggak tahu sih, I honestly kalau gue pribadi dengar kalimat ini kayak nggak semua orang is living in a quarter life crisis. Kayak ada juga lo yang doesn't feel like nggak kok, kayak hidup gue di usia 25-20 tahunan kayak I'm fine, I'm happy with it, kayak I feel fulfilled gitu. Nah kalau lo sendiri nih kayak dengan bisa dibilang lagi quarter life crisis era gitu, lo sendiri nge-handle-nya gimana? Atau mungkin kayak ada nggak mungkin yang bisa di-share? Kalau nggak bisa di-share juga nggak apa-apa, jangan dibuka semuanya, jangan diumbar ya kak, bukan lambe turah gitu. Coba dong kak, boleh kak? Gue selalu percaya quarter life crisis itu sebuah fase sih, sebuah fase dimana kayak perpindahan dari masa-masa remaja ke dewasa gitu, dimana kayak kita awal mula kuliah masuk ke dunia kerja, lu bingung nggak? Oh, lu dulu masih ada orang tua yang dibiayain dan segala macam, financially lu udah nggak usah mikirin, terus kemudian lu tiba-tiba mau masuk ke fase-fase dewasa dimana lu harus membiayai diri lu sendiri, lu harus kayak ngelihat orang lain, kayak comparing diri lu ke orang lain, kayak oh, orang lain nikah ya, punya pacar ya, atau kayak segala macam yang kayak comparing diri lu ke orang lain gitu. Jadi kayak
quarter life crisis tuh gue selalu merasa itu adalah sebuah fase yang nggak tahu apakah semua orang melewatinya, tapi gue juga melewati itu gitu, dan mungkin gue juga sekarang masih ada gitu, maksudnya sisa-sisa atau fase-fase quarter life crisis itu. Jadi kayak setiap kali orang nanya apakah lu masih ada dan pernah mengalami quarter life crisis, ya masih dan mungkin pernah dan masih juga sekarang gitu, tapi mungkin kadarnya udah bisa coba gue pelan-pelan lewatin gitu. Kayak dulu gue ketika lulus kuliah gue sempet nggak dapat kerja sampai tiga bulan belum dapat kerja gitu. Itu sebuah masalah buat gue karena kayak anjir, kayak orang lain udah pada kerja gitu kerja ya. kok susah banget ya nyari kerja gitu. Dan itu sebuah krisis yang menurut gue walaupun banyak orang lain di luar sana yang mungkin sampai nggak dapat kerja sampai setahun 2 tahun gitu, tapi kayak maksudnya tanpa mengcomparing diri gue dengan orang lain, menurut gue itu adalah sebuah masalah yang gue alami gitu. Tapi sampai akhirnya gue dapat kerja. Setelah udah dapat kerja, aduh misalkan kerjaan gue nggak nyaman nih, terus kayak ketika udah dapet kerjaan yang nyaman, aduh kayaknya gue pengen punya pacar nih gitu. Terus kemudian aduh kayak duit gue kurang nih. Itu kan sebuah fase-fase yang kita pikirin karena kita ada di masa-masa yang masih bingung mau ngapain gitu. Jadi itu sih mungkin kayak gue tangkap dari quarter life crisis. Jadi kalau misalkan gimana cara gue melewatinya selama ini, ya karena ini sebuah fase yang bisa kita lakukan adalah ya melewatinya gitu dengan cara apa, yang ngejalanin aja. Coba kayak apa masalahnya kita cari tahu. Oke, kalau misalkan masalahnya finansial gitu, kayak bingung sama finansial, oke, gimana caranya secara finansial kita bisa stable gitu. Apakah kita harus nyari kerjaan baru atau kayak harus dapat side job atau bikin sesuatu, jualan ini itu bisa juga. Kalau misalkan masalahnya love life gitu, romance gitu, oke apa ya, kalau misalnya kita pengen punya pacar atau pengen nikah, oke apa step pertama yang kita bisa lakukan ketika pengen punya pacar atau nikah? Oke, kita cari orang dulu nih, kita kenalan sama banyak orang. Gimana caranya kita ketemu banyak orang? Ya mungkin join ke komunitas atau kayak main dating app gitu dan segala macam kan bisa dilakukan gitu. Jadi kayak menurut gue untuk cara gue melewati fase-fase quarter life crisis gue ya dengan ngelewatinnya aja sih. Kayak gue percaya itu sebuah fase yang mungkin setiap umur kita, kayak umur 30 nanti umur 40 pasti ada lagi kan fase-fasenya. Kayak nanti kita masuk ke midlife crisis ada lagi gitu. Pusing kayak anak-anak kita nanti udah pada gede, kita udah nggak ada yang ngurusin dan segala macam. Itu sebuah fase juga. Jadi kayak sebuah hidup yang kita alamin itu selalu punya krisisnya masing-masing sih. Tapi gimana cara melewati tiap-tiap krisisnya ya dengan hidup itu sendiri sih, dengan jalanin itu. Kayak kita harus tahu juga nggak sih kayak what is best for us, kayak gimana cara kita ngehandle itu dengan yang baik. Dan menurut gua kayak dengan adanya menjadi manusia juga itu tuh bikin orang lebih gimana ya ngomongnya, merasa bahwa bercerita itu tidak selalu berarti kita lemah. Jadi betul. Dan karena kita makhluk sosial kan, kita tuh nggak bisa ngehadepin everything on our own. Kadang kita harus humble dikit, harus kerendahin diri dikit untuk kayak iya gue tuh memang butuh orang gitu. Gue nggak bisa ngehandle ini sendiri, gue harus cerita ke orang. Dan karena emang insight dari orang lain itu penting gitu ya buat kesehatan mental kita juga, karena kita kan mungkin kalau misalnya kita as in kerjaan gitu ya, kita burn out, kita kan harus step back untuk ngelihat kayak ini salahnya di mana ya, ini apa yang what I can do. Dan insight orang sangat berpengaruh kan di situ. Jadi kayak ya it's a really good thing to deal with quarter life crisis. Mumpung gue udah mulai masuk di 20-an nih kan, tahun depan gue udah kerja gitu. Jadi we have to deal it on our own juga ya. Nikmatin sih kayak fase-fasenya. Walaupun gak enak ya nikmatin, mungkin itu yang kita punya sekarang. Teman-teman ingat gak sih merchandise store yang ada di samping Starbucks Binus Kemanggisan? Nah, sekarang sudah tersedia di berbagai e-commerce loh. Dapatkan merchandise janji nggak nakal lagi dari Beehive Binus Official Merchandise Store yang bisa kalian dapatkan di Shopee dan Tokopedia Beehive Official Store. Jangan lupa buat follow Instagram @beehive_binus untuk mengetahui produk-produk terbarunya.